Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam. Semoga masuk surga. Yang tidak menjawab, semoga tidak masuk angin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori perdagangan internasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Alisa Aminah Elias, absen 19. Siapa kita tapi absen 23. Saya Muhammad Badiyah Putra, absen 22. Dan saya untuk Fairulnisa, absen 20. Baik, kita mulai presentasinya. Yang pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak jauh dari ekonomi. Tidak ada negara di dunia yang mampu hidup sendiri termasuk mencakupi kebutuhan rakyatnya. Suatu negara pasti membutuhkan peran serta dari negara lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar negara agar dapat saling memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dengan demikian, adanya kerjasama ekonomi internasional tersebut dapat membuka jalan bagi perdagangan internasional. Agar mendapat keuntungan dalam kerjasama perdagangan internasional, setiap negara membahas dan menyiasati model perdagangan internasional seperti apa yang dapat saling menguntungkan. Karena pentingnya perdagangan internasional, maka muncullah bermacam-macam teori perdagangan internasional yang sanggup dipakai sebagai materi paduan sebelum mengambil kebijakan di bidang perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Teori perdagangan internasional yang sampai saat ini masih berkembang secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu teori praklasik, teori klasik, dan teori modern. Bab 2, pembahasan. Pengertian teori praklasik dari kaum merkantilisme. Teori praklasik berkembang dari paham kaum merkantilisme terutama di negara-negara Eropa pada abad 16 dan 17. Tokoh pelopor antara lain Albert, Jan Bodin, Thomas Mann, von Hornig, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk logam mulia. Logam mulia diperoleh dari surplus ekspor dan impor. Apabila ekspor lebih besar dari impor, maka logam mulia akan mengalir ke dalam negeri semakin banyak. Di mana semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Contoh penerapan kebijakan merkantilisme oleh suatu negara yaitu seperti kebijakan proteksi dengan menggunakan tarif kuota dan subsidi sehingga impor dapat ditekan. Perbandingan teori keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Adam Smith merupakan orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara mendapat menghasilkan produksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya, dengan biaya yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Analisis. Indonesia memiliki keunggulan mutlak dibanding Cina dalam memproduksi
beras karena di Indonesia setiap tenaga kerja per hari menghasilkan 40 kg beras, sedangkan Cina hanya 30 kg. Artinya dalam memproduksi beras, Indonesia lebih efisien daripada Cina. Dilihat dari nilai tukar dalam negerinya, maka di Indonesia 1 kg beras sama dengan 1 unit HP. Di Cina 1 kg beras sama dengan 3 unit HP. Maka jika Indonesia menukarkan beras ke Cina, Indonesia akan untung 2 unit HP yang diperoleh dari 3 min 1 unit HP. Kesimpulannya, di Indonesia akan melakukan spesialisasi dalam produksi beras dan mengekspor ke Cina. Sebaliknya, di Indonesia akan mengimpor HP dari Cina. Cina akan melakukan spesialisasi dalam produksi HP dan mengekspornya ke Indonesia. Sebaliknya, Cina akan mengimpor beras dari Indonesia. Sehingga ketika dua negara melakukan perdagangan internasional, keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Namun, pada teori Adam Smith ini juga mengalami kelemahan. Dalam teori ini tidak dijelaskan bagaimana jika salah satu negara mempunyai keunggulan mutlak pada kedua komoditas. Nah, perdagangan internasional hanya akan menguntungkan kedua negara apabila kedua negara mempunyai keunggulan mutlak yang berbeda. Apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan mutlak untuk kedua jenis komoditas, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak. Pandangan David Ricardo tentang teori basis keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan mutlak, di mana negara tidak memiliki keunggulan mutlak pada salah satu komoditas dibanding negara yang memiliki keunggulan mutlak. Menurut David Ricardo, sekalipun suatu negara mengalami ketidakunggulan mutlak dalam memproduksi kedua komoditas jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang mempunyai keunggulan mutlak yang lebih kecil. Dari komoditas inilah negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor komoditas yang mempunyai kerugian mutlak yang lebih besar. Kesimpulannya, sebaiknya Indonesia mengekspor beras ke Cina dan mengimpor HP dari Cina. Dengan Cina mengekspor HP ke Indonesia dan mengekspor beras dari Indonesia. Dengan demikian, kedua negara dapat mengoptimalkan keuntungan. Namun, dalam hal kelemahan, keunggulan komparatif tidak mampu memberikan argumen data menjelaskan mengapa suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak atas suatu produk, namun tetap bisa mengekspor atau menjual produknya ke negara lain. Dikarenakan keunggulan komparatif ini terjadi akibat perbedaan faktor produksi, maka akan menyebabkan perbedaan efisiensi produksi negara. Pengertian teori modern Heckler Ohlin. Seorang sejarawan ekonomi asal Swedia, Eli Heckscher, dan muridnya Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum dapat dijelaskan oleh David Ricardo. Heckler Ohlin mengembangkan model ekonomi dengan menyatakan penyebab adanya perbedaan produktivitas karena adanya perbedaan proporsi faktor tenaga kerja dan modal yang dimiliki oleh suatu negara. Teori Heckscher Ohlin dikenal dengan The Proportional Factory Theory, di mana teori perdagangan internasional ini berkaitan dengan negara yang memiliki faktor produksi tinggi serta biaya produksi yang cenderung murah. Asumsi teori Heckler Ohlin, terdapat dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan barang modal. Terdapat dua barang, yaitu misalkan X dan Y, di mana X lebih padat kaya dan Y lebih padat modal. Terdapat kedua negara yang memiliki faktor produksi tersebut dengan jumlah yang berbeda. Yang satu lebih banyak barang modal dan yang lainnya lebih banyak tenaga kerja. Kesimpulan teori Heckscher Ohlin, suatu negara dikatakan melimpah tenaga kerja apabila negara tersebut memiliki rasio tenaga kerja dibanding faktor produksi modal lebih besar daripada negara lainnya. Dalam teori ini, perdagangan internasional jadi bila suatu negara mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah secara intensif dan mengimpor barang-barang yang menggunakan faktor produksi langka secara intensif. Kesimpulan, teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara
serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Teori perdagangan yang berkembang ada 3, yaitu pertama, teori praklasik dari kaum merkantilisme yang menyatakan bahwa suatu negara akan makmur atau kaya bila ekspor lebih besar dari impor. Pada waktu itu logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga negara yang memiliki logam mulia banyak akan kaya dan makmur. Kedua, teknik klasik keunggulan mutlak oleh Adam Smith menyatakan bahwa negara dapat menghasilkan barang atau jasa lebih banyak dibanding dengan para pesaingnya. Sedangkan teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo menyatakan bahwa apabila suatu negara memiliki keunggulan mutlak atas 2 komoditas, maka masih dapat melakukan perdagangan internasional. Namun selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara sebuah negara dengan negara lain berbeda. 3. Teori modern Hexer-Ohlin menyatakan bahwa keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara terhadap negara lain berasal dari perbedaan kekayaan faktor produksi, baik tenaga kerja maupun modal. Dengan demikian, berdasarkan teori yang ada, setiap negara mempunyai kebijakan sendiri untuk melakukan perdagangan internasional yang dapat menghasilkan keuntungan dan pendapatan negara. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.